Sejak pandemi COVID-19, persiapan Timnas U19 Indonesia proyeksi Piala Dunia U20 praktis terganggu. Pelatih Sinteyong pulang ke negaranya, Korea Selatan. Sementara 44 pemain yang terpilih mengikuti seleksi berlatih secara virtual setiap hari. Salah satunya Beckham Putra Nugraha. Selama ini Beckham berlatih virtual dipantau pelatih Sinteyong. Adik pemain Persib Gianzola ini pun mengaku rindu berlatih bersama di lapangan. Beckham berharap pelatnas segera dimulai. Soal lokasi, Beckham tak masalah jika TC digelar di Korea atau di Jakarta. Kalau dimanapun, mau TC di Jakarta atau di Korea, ya Beckham mengikut aja karena pemain kan nggak bisa milih kepinginan sendirilah. Jadi kita kalau ditentuin di Korea kita ikut, kalau di Jakarta ya kita ikut. Kalau latihan bareng pasti lebih maksimal lah karena kita bareng-bareng, terus chemistry juga dengan tim juga pasti dapat juga kan, kita kebersamaan juga kita dapat, jadi sangat kangen lah pengen bareng-bareng di pelatnas nanti. Selama pandemi, Beckham juga melahap menu latihan virtual dari klubnya Persib Bandung. Jika Persib mulai menggelar latihan bersama, Beckham berharap bisa berlatih di klubnya guna menjaga sentuhan bola. Setelah Ferdinand Sinaga datang ke PSMS Medan, satu lagi pemain yang menjadi incaran tim Ayam Kerantan di Liga 1 bergabung. Pemain Persik Kediri, Paulus Sitanggang, hadir di markas PSMS di Kebun Bunga Medan Rabu sore. Mengenakan kaos hitam, pemain yang berperan sebagai gelandang tengah membahas masa depannya. Meski masih berstatus pemain pinjaman, pemain kelahiran Deli Serdang 24 tahun silam berpotensi menjadi pemain tetap di PSMS Medan. Kini statusnya pun selangkah lagi untuk bisa membela PSMS. Dan tekad PSMS untuk kembali bermain di Liga 1 menjadi salah satu faktor utama Paulo bergabung. Aku pribadi karena melihat keseriusan pengurus Pak Mul juga ya, dari awal dan sampai sekarang juga masih serius. Ya, aku juga tertarik pasti, dan melihat kawan-kawan yang lain juga kita ya semakin yakin lah, semoga kita juga bisa berprestasi. Apa salah satunya karena klub daerah juga mungkin? Ya pasti, kalau itu udah pastilah, siapa anak daerah nggak mau main di sini. Dengan kedatangan dua pemain dari Liga 1, diharapkan tidak ada perubahan untuk regulasi transfer pemain ke Liga 1 dan Liga 2. PSSI telah mengumumkan 46 nama yang akan mengikuti pemusatan latihan di Jakarta mulai tanggal 23 Juli hingga 8 Agustus mendatang. Di antara 46 nama tersebut, terdapat satu pemain asal Papua, yakni Teofilo da Costa Numberi. Teofilo da Costa Numberi merupakan pemain didikan Persipura Jayapura dan berposisi sebagai gelandang bertahan. Membela timnas Indonesia memang menjadi kebanggaan tersendiri, bahkan menjadi cita-cita semua pemain bola untuk membela tim negaranya. Dalam kesempatan ini pula, Theo akan memberikan yang terbaik. Pasti sangat bangga, sangat senang bisa dipanggil untuk bergabung lagi ke timnas, karena ya ini mungkin di timnas ya impian setiap pemain sepak bola buat bermain di timnas untuk membela negara. Tentu ada kebanggaan tersendiri buat kita, buat saya. Kalau saya akan berikan yang terbaik yang saya miliki ya, buat membela negara. Setelah masuk dalam susunan pemain Garuda Muda, Teofilo da Costa Numberi akan bertolak dari Jayapura pada Kamis pagi untuk bergabung dengan Timnas U19 di Jakarta untuk persiapan Piala AFC. Lalu Muhammad Zohri dan 19 atlet kuota Pelatnas 2020 akan kembali menghuni Stadion Madia GBK Jakarta. Selama ini Zohri berada di Lombok dan menjalani latihan mandiri. Atlet 19 tahun ini kembali ke kampung halamannya sejak Maret karena pandemi COVID-19 di Jakarta. Selama latihan mandiri, Zohri fokus meningkatkan teknik berlarinya. Perebut medali emas kejuaraan dunia junior 2018 ini juga melakukan sprint di kawasan Pelabuhan Bangsal pemenang atau pantai di daerah asalnya. Walau berlatih sesuai program yang dikomandoi pelatih Eni Nur Aini dari Jakarta, PB Palsi tetap khawatir Zohri akan berpotensi cedera. Inginkan kondisi kondusif, dia bisa datang ke Jakarta, lebih mudah kita kontrol. Ya, kita tidak bisa bohong bahwa situasi 3 bulan terakhir ini buat atlet itu memang sangat sulit lah gitu ya. Tapi juga mesti diingat, latihan mereka selama 3 bulan ini pun intensitasnya tidak terlalu tinggi, itu pun sesuai dengan
advis kami. Berdoa saja supaya kondisi cepat kondusif, bukan hanya Zohri, atlet-atlet lain bisa segera berkumpul di Jakarta. Program latihan sudah disiapkan oleh pelatih. Mengingat monitoring secara daring serta laporan video latihan melalui device pribadi tidak selamanya lancar. Di Lombok, Zohri melakukan latihan sprint di pantai yang dilakukan seminggu 3 kali. Atlet kelahiran 1 Juli ini memulai latihan dari pukul 6 pagi atau pukul 5 sore dengan durasi 30 menit. David FC menjadi salah satu klub baru yang akan mengikuti kompetisi Liga 3 wilayah Sumatera Selatan tahun ini. Meski sebagai pendatang baru di Liga 3 Sumsel, David FC sendiri sudah mengikuti kejuaraan lokal di Bumi Sriwijaya. Sebagai persiapan menghadapi kompetisi Liga 3 Sumsel, Sriwijaya FC sudah menggelar seleksi terbuka selama 3 hari. Ada sekitar 200 peserta yang mengikuti seleksi ini, namun hanya akan ada 30 pemain yang akan mengisi skuad David FC mengarungi kompetisi Liga 3 wilayah Sumsel. Berstatus sebagai kontestan baru, David FC memasang target tinggi menjadi juara Liga 3 wilayah Sumsel. Ya, ini udah seleksi yang ketiga kalinya untuk seluruh pemain dari ketahui umur kelahiran 98 sampai ke usia 22. Kita dari klub David FC sendiri telah melakukan persiapan untuk mengikuti Liga 3 zona Sumsel. Target, kalau untuk target sih, kalau kita tidak muluk-muluk juara, maunya gitu. Selain David FC, ada juga klub Muara Enim Serasan FC yang juga memastikan keikutsertaannya di kompetisi Liga 3 wilayah Sumatera Selatan.